Ya, Rizal, boleh perkenalkan nama dan tinggal di mana? nama saya Muhammad Rizal, tinggal di Bekasi Pekayon. Oke, Mas Rizal, terima kasih untuk waktunya. Kita tahu Marquez akhirnya menjadi juara 2025, tapi saat sprint di Motegi kemarin, Mark tuh sempat keluar dari tiga besar. Ya, Dia kejar-kejaran sama Joamir. Dan kalau momennya itu situasinya memburuk, bisa jadi perayaannya nggak di Motegi, tapi di Mandalika, tertunda hingga Indonesia. Sebenarnya kalau Mas Rizal sendiri dan juga mungkin dari sudut pandangnya fans Mark Marquez, lebih suka Mark juara di Motegi kayak sekarang atau juaranya di Indonesia? Kalau Mas Rizal gimana? kalau menurut saya sih emang udah prediksi ya, dia bakal juara di apa di Motegi karena sebelumnya di apa itu di Misano kayaknya kurang inilah kalau dia merayakan juara dunia di sana. Ya, tapi dibandingkan Motegi atau Indonesia, kalau itu lebih suka juara di mana? Saya sebenarnya lebih pengennya tetap di Jepang karena saya pengen lihat dia merayakan lebih cepat lagi. Eh, Kalau gitu, kira-kira di Indonesia, Mas Rizal ada rencana nonton nggak sebenarnya? Sorry, di Mandalika ada rencana pergi ke Mandalika nonton ketemu Mark Marquez langsung nggak? Kalau di Mandalika saya rasa belum ada kesempatan untuk ke sana. Oke. Nah, ngomongin soal Mandalika, Mark itu kan pernah bilang dia tuh sering nggak beruntung di Mandalika. Bahkan hitungannya race utama dia nggak pernah finish dari tahun 2022 dari pertama kali ada di Mandalika. Kira-kira apa sih yang bikin Mark Marquez tuh apes terus kalau balapan di Mandalika dari 2022, 2023 sampai 2024 kemarin? Mungkin di Mandalika itu Marquez penasaran dari kegagalan dari awal itu sejak dia di Honda. Sehingga dia pada saat pindah ke Gres ini dia mencoba untuk memaksimalkan memaksimalkan motornya hingga limit. Namun ya dan lagi-lagi itu yang terjadi. Nah, dan saya yakin race yang akan datang ini karena dia sudah aman di posisi gelar juara dunia, saya yakin dia bakal habis-habisan lagi di sana, akan lebih seru lagi. Nah, ada catatan unik nih soal Mandalika dan juga gelar juara dunia. Jadi kalau umpamanya dari tahun 2014, 2016 dan 2018 dalam tiga kesempatan, Marquez merayakan gelar juara di Motegi. Setelah dari Motegi, Marquez selalu tidak finish. 2014, 2016 dan 2018 itu di Australia dan di Jepang. Spa. Nah, di Mandalika kira-kira besok gimana nih peluang Mark di Mandalika? Saya rasa pasti dia akan finish. Dia akan finish karena ya itu tadi dia akan benar-benar menguji motornya ini. Dia akan menarik sampai limit, sampai batas maksimal. Jadi meskipun dulu pernah ada rekor habis juara nggak finish, itu Ya, nggak bukan sebuah kekhawatiran ya. mungkin dia akan lebih penasaran dengan yang ini. Oke. Kira-kira posisi berapa besok Mandalika? Satu, Oke, saya yakin banget satu, dia posisi satu. mantap. 2025 punya Mark Marquez. Kira-kira tahun 2026 gimana? Apa yang harus dilakukan Mark dan juga Ducati biar bisa back to back? Karena kalau bisa back to back, dia akan jadi pemegang rekor MotoGP terbanyak ngalahin Rossi. Kira-kira gimana? Wah, ini sangat apa ya? Mungkin Mark ya tetap ada di egonya dia, tetap bakal memperjuangkan ininya, gelarnya. Jadi apa ya? Mars itu nggak mungkin mau ngasih kesempatan yang lain karena mungkin ini terakhirnya barang menurut saya di kejuaraan terakhir. Apa nih maksudnya? Ya, Terakhir apa maksudnya? terakhir dari kejuaraan ini mungkin dia akan mengejar kejuara yang ke-10 apa ini kan yang termasuk yang ke-9 ya. Oke. Hmm. Jadi kalau Ducati sendiri atau Mark sendiri harus ngelakuin apa supaya biar maksimal? Apa yang spesifik apa yang harus dilakuin oleh Mark dan Ducati? Kerjasama yang baik tentu dengan komunikasi yang baik sama para mekanik dan Mark juga harus apa ya ya lebih hati-hati dalam memilih ban. Oh. Satu lagi tentang Ducati. Rekan tim dan juga bisa dalam garis miring rival, Peko Bagnaia mulai bangkit. Menang di sprint, menang di balapan utama di Motegi. Kira-kira
Kalau menurut saya sih lebih baik Peko bangkit lagi sehingga persaingan juara dunia 2006 akan semakin menarik ketika dua-duanya ini bersaing benar-benar bersaing di garis terdepan. Oke. Jadi memang Peko memang harusnya bangkit ya. Harusnya bangkit biar tambah seru. Selain Peko, siapa lagi lawan yang harus diwaspadai musim depan oleh Marc Marquez dan kenapa? Kalau menurut saya Alex, terus kedua Fabio Quartararo. Kenapa? Karena Fabio Kenapa, Alex? karena Alex dia pemainnya tenang, bermainnya tenang, tapi bisa lebih laju dari Marc pada saat di mana Misano apa di mana ya? Barcelona. Barcelona. Kalau Quartararo? Kalau Quartararo dia dengar kabar dapat mesin baru sehingga bisa bisa lebih optimal lah di tahun 2026 ini. Oke. Ada hal menarik lagi dalam beberapa balapan terakhir. Rider Honda itu mulai muncul di 5 besar. Joan Mir bahkan kemarin di sprint peringkat 4, lalu hari ini di main race dia bisa podium. Kalau menurut Mas Rizal ada fenomena apa nih dengan Honda? Menurut Mas Rizal yang hebat tuh ridernya atau gimana? Kalau menurut saya sih mungkin ridernya Joan Mir termasuk rider yang berbakat juga. Kita tidak bisa pungkiri karena dia juga sempat memegang kejuaraan. Tapi kalau tentang Honda sendiri menurut Mas Rizal gimana? Harapan saya semoga Honda juga bisa ikut bersaing di 3 besar. Oke, jadi belakangan ini situasi yang didapatkan, hasil yang didapatkan Honda, apakah bisa dibilang sebagai kebangkitan Honda? Kebangkitan Honda sangat bagus sekali. Oke, ngomongin Honda, ada juga nih tim Jepang lainnya yang lumayan struggling musim ini, yaitu Yamaha. Kira-kira di akhir musim 2025 ini siapa nanti yang ada di posisi juru paling bawah antara Honda atau Yamaha? Kalau prediksi paling Yamaha. Yamaha. Kenapa? Karena Yamaha sekarang lagi berusaha mempersiapkan diri untuk 2026. Nah, untuk 2026, kira-kira Honda bisa nggak mengganggu dominasi motor-motor Eropa? Wah, saya rasa belum karena ada Aprilia yang sangat kuat di sini selain Ducati. Ini relasinya Honda dan Indonesia. Seberapa besar optimisme Mas Rizal melihat peluang Mario Aji diberi kesempatan sama Honda untuk naik ke kelas MotoGP? Kira-kira kalau persentase seberapa besar peluangnya? Kalau Mario Aji mudah-mudahan bisa masuk 15 besar lah ya. Sorry, persentase kira-kira berapa persen Mario Aji akan dikasih kesempatan sama Honda ke MotoGP? Mungkin sekitar 50% kali ya sama Honda. Ya, kira-kira kapan dia bakal dapat kesempatan untuk dikasih di MotoGP sama Honda? Mungkin 2026 tahun depan